Persekitaran kali ini diawali dengan Icha yang ingin memasak untuk Fir. Akan tetapi di dapur ada Chanda dan dia pun memperlambat pekerjaannya agar Icha bisa dimarahi. Dan akhirnya kini Fir pun menyusul Icha ke dapur. Akan tetapi ternyata Fir melihat ke arah yang lain. Icha hanya terdiam saja. Dan Chanda pun mengatakan, Fir, maafkan aku, ini perintah ibumu. Jika aku belum selesai memasak untuk keluarga ini, maka Icha tidak boleh masuk ke dapur ini. Fir pun sudah sangat geram dengan perkataan Chanda karena ibunya yang melarang Icha untuk masuk ke dapur mereka. Kini Fir pun ingin memarahi ibunya, akan tetapi dengan sigap Icha pun langsung menghentikan Fir. Lalu Fir pun langsung menelepon dan memesan sebuah makanan untuk mereka berdua. Lalu Fir pun mengajak Icha pergi dari tempat itu. Chanda pun hanya tersenyum senang melihat keluarga ini sedang hancur sekarang. Sementara di tempat yang lain, ayah Fir sedang membujuk Gulfanti untuk menerima Icha sebagai menantunya. Akan tetapi kini Gulfanti pun menerima telepon bahwa kakaknya sudah meninggal dunia. Umir pun terlihat bingung. Dan di tempat yang lain kini Tapasya sedang baru bangun tidur. Dan Tapasya pun mengerenyitkan dahinya karena melihat si nenek pagi-pagi sudah ada di kamarnya. Tapasya pun mulai bertanya, mengapa pagi buta ini nenek sudah ada di kamarku? Nenek khawatir nak, mengapa mertuamu belum kunjung datang untuk menjemputmu? Akan tetapi tiba-tiba saja Thakur pun datang menemui Tapasya dan mengatakan, Tapasya harus selalu baik-baik saja. Dan Tapasya pun tersenyum senang melihat ayahnya perhatian kepada dirinya. Tuan Thakur pun terus menghibur anaknya yang sedang mengandung itu. Namun kini Tuan Thakur pun mengatakan bahwa dia akan memeriksa anaknya pada dokter khusus kandungan yang terbaik. Dan Tapasya pun mulai sangat ketakutan karena kebohongannya akan terbongkar. Dan ketika Tuan Thakur ingin keluar meninggalkan mereka, kini si nenek pun mulai beraksi mencari sebuah alasan agar Tapasya tidak dibawa ke dokter kandungan. Namun Tuan Thakur bersikeras untuk memeriksa anaknya agar kandungannya mendapat perawatan yang terbaik. Si nenek dan Tapasya pun terus mencari-cari alasan agar tidak jadi pergi ke dokter. Akan tetapi di tempat yang lain kini Fir pun sedang merenung sendirian. Dan Icha pun kini datang membawa pesanan makanan yang sudah dipesan oleh Fir. Fir pun hanya bisa terdiam saja, tidak nafsu untuk makan. Icha pun meyakinkan Fir semuanya akan baik-baik saja. Hanya tinggal bersabar dan mereka harus kuat. Kemudian Icha pun langsung menawarkan Fir makan karena Icha tahu Fir belum makan sedari tadi. Untuk sesaat Fir masih sangat marah. Akan tetapi lama-kelamaan Fir pun mulai tersenyum kembali pada Icha. Namun kini Icha yang berbeda. Icha mulai mengatakan pada Fir, Fir, sebenarnya kau akan menjadi seorang ayah. Fir pun langsung tersenyum bahagia karena mengira Icha yang sedang hamil. Tetapi kini Icha pun mulai jujur, Fir, sebentar, kau jangan salah paham dulu. Bukan aku yang sedang hamil, tetapi Tapasya. Tapasya kini sedang mengandung anak darimu. Fir pun sangat terkejut dengan berita tersebut. Kemudian dia langsung berdiri sambil berkata, Icha, omong kosong apa ini? Jangan pernah membuat lelucon seperti ini. Tidak, Fir, ini tidak bohong, ini kenyataannya. Tidak, Icha, ini tidak mungkin, karena aku dan Tapasya tidak pernah. Fir pun tidak meneruskan kata-katanya, akan tetapi bayangan ketika Tapasya sedang bermesraan bersama Fir pun muncul di benak Fir. Tetapi Fir pun masih bersikeras mengatakan pada Icha bahwa tidak ada terjadi sesuatu antara Fir dan Tapasya, dan kehamilan Tapasya itu sangat tidak mungkin. Namun Icha pun berkata, Fir, tolonglah terima kenyataannya. Biarlah masalah di antara kita bertiga ini rumit seperti ini. Akan tetapi anak yang dalam kandungan Tapasya itu tidak berdosa. Fir pun masih tidak percaya dengan keadaan Tapasya yang sedang mengandung. Dan Fir pun mengatakan kepada Icha, Icha, Tapasya tetaplah Tapasya. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Fir pun terus memberikan perhatian dan pernyataan kepada Icha. Akan tetapi Icha kini mulai meneteskan air mata. Dan di keesokan harinya, di pagi hari ketika Fir ingin berangkat kerja, Icha pun mengantarkan Fir sampai pintu depan. Kemudian Fir pun mengatakan, Icha, tolong jagalah kakek, dia sedang tidak enak badan. Ibu dan ayah sedang tiada sekarang. Kemudian Icha pun mulai melihat kondisi si kakek dan benar saja si kakek ternyata sedang batuk-batuk. Icha pun kini meminta bantuan Paman Kasam karena tahu bahwa kakek masih marah pada dirinya. Kemudian si kakek pun masih batuk-batuk dan Paman Kasam pun segera menemuinya.
Kemudian Paman Kasam pun langsung memberikan sebuah obat herbal pada si kakek. Tetapi si kakek marah ketika tahu itu buatan Icha. Icha pun hanya bisa terdiam, tidak mengatakan apa-apa dan tidak melawan pada si kakek. Dan di tempat yang lain kini Tapasya pun mulai merasa gelisah. Dan Tapasya memutuskan akan mengatakan segalanya kepada orang tuanya. Namun si nenek pun mencegahnya dan Tapasya pun mulai marah. Si nenek pun langsung memberitahu Puskar dan kini nenek meminta bantuannya. Puskar pun langsung tersenyum licik. Kembali pada keluarga Bundela, kini Fir pun sudah pulang kerja dan menanyakan kabar si kakek. Icha dan Fir pun langsung melihat kondisi si kakek kali ini. Dan si kakek pun ternyata sedang tertidur. Namun untuk sesaat kemudian kakek pun terbangun. Fir pun mengatakan dia segera pulang untuk melihat kondisi kakek karena diberitahu oleh Icha si kakek belum makan apa-apa. Namun si kakek pun langsung marah kepada Fir ketika mendengar nama Icha. Fir pun kini mulai melawan kepada si kakek untuk membela Icha. Dan si kakek berulang kali menyalahkan Icha atas kesalahan yang telah Fir perbuat. Icha pun hanya bisa menangis. Sementara di tempat lain kini nenek Tapasya bersama Tuan Takur sudah sampai di rumah sakit. Tapasya pun dipaksa oleh Jogi Takur untuk memeriksa kandungannya di dokter yang terbaik. Namun kini Rohini berpura-pura sakit perut dan tidak bisa tertolong. Puskar pun juga berpura-pura untuk menangisi si Rohini. Dan Tapasya pun kini dia memaksa ayahnya untuk menemui pamannya itu dan menolongnya. Puskar pun tiba-tiba pura-pura menangis lagi di hadapan ibunya. Setelah itu si nenek bersama Tapasya pun mulai menjalankan rencana liciknya. Kini Tuan Takur pun sedang menolong si Puskar, lalu Tuan Takur memberkati si Puskar. Dan tidak lama kemudian kini si nenek bersama Tapasya pun tersenyum karena sudah keluar dari ruangan dokter. Tuan Takur pun langsung menanyakan bagaimana kandungan Tapasya dan bagaimana arahan dari dokter. Si nenek pun berkata semuanya baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir. Lalu Jogi Takur bersama Tapasya pun pulang sementara si nenek terdiam dulu di sana untuk menemui Puskar. Dan sesampainya di rumah kini Tapasya pun mulai memohon pada ayahnya agar paman dan bibinya itu dikembalikan ke rumah itu lagi. Tuan Takur pun terlihat berpikir keras karena dia tidak ingin mengambil kesalahan lagi. Sementara di tempat lain Fir pun sedang termenung sendirian karena masalah yang tadi. Dalam benaknya muncul bayangan si kakek yang terus menyalahkan Icha atas semua yang telah terjadi. Fir pun mulai emosi dan ingin menangis. Kemudian Fir pun memegang kepalanya tanda dia sangat kebingungan kali ini. Icha pun mulai menghampirinya lalu Fir pun memeluk Icha dengan sangat erat. Fir pun menangis jadi-jadi dalam pelukan Icha. Icha pun mencoba untuk menguatkan Fir dan menghibur Fir, akan tetapi Fir tetap saja menangis. Dan kini Icha juga mulai menangis bersama Fir. Oke fans, sampai di sini dulu episodenya. Terima kasih sudah menonton.